Malam ini 17 Ramadan disebut nuzulun. Apa arti nuzulun? Turun, tempat turunnya, bulan turunnya. Ayatnya dalilnya Al-Baqarah 185. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Walaupun banyak khilaf pendapat, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 24. Yang masyhur qaul itu 17. Al-Quran diturunkan bulan Ramadan buat apa? Hudan linnas, buat petunjuk bagi manusia. Petunjuk apa sih? Rambu. Apa terus? Pedoman, undang-undang. Al-Quran bilang haram, berarti kita nggak boleh kerjain. Al-Quran bilang halal, kita boleh kerjain. Al-Quran nyuruh sholat, aqimus sholat, wa'atuz zakah. Al-Quran nyuruh sedekah, Al-Quran nyuruh infak. Al-Quran nyuruh berbuat baik, makan yang halal dan yang baik, halalan thayyibah. Al-Quran nyuruh melarang wala tusriku, jangan berlebih-lebihan, nggak boleh. Karena innallaha la yuhibbul musrifin, Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Berlebihan dalam apa? Berlebihan dalam segala-galanya. Makan, minum, berpakaian, bersolek, berdandan, tidak boleh berlebih-lebihan. Yang biasa-biasa aja. Satu pelajaran diambil dari sebuah kisah seorang yang cerdik, yang sering kita baca doanya selesai sholat hari Jumat. Siapa beliau? Doa siapa itu yang sering kita baca setelah sholat Jumat? Ilahi lasulil firdausi. Doanya siapa? Dikisahkan Abu Nawas itu seorang yang cerdik, pintar, tapi akhlaknya tinggi. Dia mengaku dia nggak bisa apa-apa. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Abu Nawas itu dalam satu hari membuat kegaduhan di masyarakat. Ada orang lagi kumpul. Tahu Abu Nawas topinya yang merah itu yang ada anunya? Iya. Dia buka depan orang banyak di pasar. Aku lihat nih ada surga dan bidadari lagi pada baris. Dia ngomong, orang yang sedang berkumpul dengan apa? Mana mungkin, nggak mungkin dan lain sebagainya. Akhirnya kata Abu Nawas, bener aku lihat ini di dalam topiku itu, di dalam peciku ada surga dan bidadari sedang berbaris. Penasaran yang lain. Tapi kata Abu Nawas, tapi yang bisa lihat orang yang beriman doang. Yang nggak beriman nggak bisa lihat. Itu dia punya kecerdikannya di situ. Akhirnya apa? Boleh aku lihat, silakan. Tapi orang beriman yang bisa lihat, yang nggak beriman nggak bisa. Dilihatlah oleh teman-temannya tuh. Ada yang bilang, oh iya benar ada. Padahal Abu Nawas tahu, nggak ada. Akhirnya ada yang bilang ada semuanya. Satu orang ada yang bilang, oh nggak ada. Bohong kamu nih, saya laporin ke raja. Dilaporin ke raja. Tuan Raja Harun Ar-Rasyid, ini ada seorang warga membuat berita bohong. Apa sekarang? Hoax. Apa katanya? Di dalam topinya ada surga dan bidadari lagi baris. Panggil kerajaan. Dipanggil ke kerajaan. Benar, engkau membuat masyarakat pada bertanya-tanya, apakah di dalam topimu ada surga dan bidadari sedang berbaris? Benar Tuhan, benar Paduka. Cuman yang bisa melihat orang yang beriman, Tuan Raja. Boleh aku lihat? Boleh. Lihat lagi Tuan Raja. Apa kata Tuan Raja? Oh iya ada. Padahal nggak ada. Tuan Raja mau bilang ada itu takut
Waduh, legitimasi saya sebagai seorang raja kalau saya bilang nggak ada berarti saya nggak beriman. Asal. Maksud aku tuh pada nunggu. Pengen si Abu Nawas diapain? Dihukum. Di berita bohong ini. Habis Tuan Raja bilang apa? Kalau saya bilang nggak ada, berarti saya nggak beriman. Malu saya memasarkan saya selama ini. Itulah kecerdikannya Abu Nawas. Akhirnya sang raja bilang, iya ada, benar ada. Tapi Abu Nawas nggak sebarin bilang nggak ada, masih menyembunyikan doang. Dia berkesimpulan, kadang kebohongan bisa dibuat oleh orang yang tujuannya ingin jujur sebenarnya. Al-Quran tuh kan pengennya jujur nih. Cuman kita disuruh perintah untuk jujur, belum 100% kita jujur. Puasa kita deh, coba jujur puasa kita dari terbit fajar sampai terbenam matahari sampai maghrib itu udah di antara jam 5 sampai jam 6 sore, taruh jam 5 pagi lah, jam 5 pagi sampai jam 6 sore, tengah-tengah tuh jujur semua nggak? Hah? Tidur semua. Ada ntar jujur kadang jam maghrib. Bubur. Jokes. Maksudnya Abu Nawas tadi pengen orang yang hebat begitu, sang raja aja masih tetap berani bohong, nggak jujur. Padahal emang nggak ada di topi itu. Cuman karena mandang saya orang bangsawan, saya raja, masa saya bilang digeleser sedikit aja oleh Abu Nawas. Berarti yang bisa melihat orang beriman. Akhirnya semua pada ngaku, wah saya malu, saya orang. Siapa sih orang beriman? Ngaku dia beriman. Belum tentu. Al-Ankabut ayat 2. Ada ingat gak ayat itu? Tuh ciri-ciri orang beriman. Ahasiban nasu ayyutraku. Enggak ada yang sampai situ ya? Al-Ankabut juz berapa itu? 20. Ya, lupa. Jangan engkau mengira engkau sudah beriman sebelum engkau dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman itu diuji dulu. Apanya? Kualitas keimanan diuji. Contoh sekarang orang yang beriman lagi diuji oleh Allah tentang wabah. Kembalikan Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani ujian kepada seseorang di luar batas kemampuan. Allah kasih COVID di Indonesia khususnya, itu Allah tahu, dia tahu kok apa namanya jalan keluarnya, solusinya tahu. Jadi jangan langsung kita putus asa dan lain sebagainya. Pelajaran buat kita. Jadi kalau Allah sedang menguji, berarti kualitas keimanannya lagi pengen diuji nih. Sampai di mana? Katanya aku beriman. Kalau belum mengalami ujian, berarti imannya masih dipertanyakan. Kayak tadi Abu Nawas, raja aja masih diuji, kecuali orang yang beriman. Semuanya pada ngaku beriman, saya beriman. Apa sih beriman? Percaya kepada Allah, 2, malaikat, 3, kitab, termasuk nih. Ini kaitan dengan nuzul Quran. Percaya kepada kitab Al-Quran. Ini Al-Quran isinya apa ya? Perintah ibadah. Aqimus sholah wa atuz zakah. Kerjakan sholat, tunaikan zakat. Kemudian puasa. Al-Quran isinya puasa. Larangan dan ancaman, janji dan ancaman. Janji Allah yang baik akan dibalas dengan kebaikan. In ahsantum in ahsantum, apa itu? Surat Al-Isra itu ya. Terus ayat berikutnya, wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik itu buat dirimu. Kalau kamu berbuat buruk, maka kamu nanti akan menerima akibatnya. Nah, untuk menyikapi kita sebagai orang yang beriman, kalau belum dapat ujian yang
kualitas kita akan diuji. Jadi kalau diuji jangan cepat putus asa. Dikasih sakit nih, berarti orang itu tahu solusinya. Enggak. Bapak gimana, Bas? Udah sembuh? Udah pulang? Jadi kita ada yang nggak pernah nggak sakit nggak sih? Jual. Pasti semua hamba pernah merasakan sakit, baik ringan maupun sedang maupun berat. Berat kata kita. Jadi kita jangan selalu suudzon kalau dikasih ujian. Mungkin ini dikasih ujian yang terbaik oleh Allah. Ada nggak doanya orang yang doa ente dah udah dikabulkan oleh Allah belum? Doa udah dikabulkan sama Allah belum? Belum. Udah yakin udah. Ini yang sering kita share nih. Ini kenapa berani pada menyisihkan rezekinya? Karena menjanji Allah itu kalau dia menginfakkan akan diapain oleh Allah? Balas. Cuman yang belum ada sama kita keyakinan dan pasti kita belum yakin. Padahal udah sering kita contohin. Dulu kan tahadus binikmah gimana contohnya dulu? Satu malam ada orang suruh menghafal, ingat nggak? Satu malam, satu Muharram ada anak suruh menghafal bulan-bulan Islam yang 12, kan gitu. Kalau yang hafal akan dapat uang 50.000 rupiah, kan gitu kan? Pacok. Iya. Dapat uang 50.000 rupiah dari Pak RW. Nah akhirnya tuh orang anak kecil maju kan tuh malam itu. Akhirnya dibaca, hafal dia dengan lagunya. Akhirnya ya mau tidak mau dong kita ngeluarin 50. Ternyata pulang dari acara Muharram ada telepon kan, besok pagi tolong sholat subuhnya di sini. Ada bersama para tokoh dan agnia gitu. Karena undangan datang deh. Ternyata enggak jadi imam, enggak sambutan, enggak doa, enggak ngapa-ngapain. Allah langsung ganti 20 lembar dari yang tadi malam dikeluarin. Jokut. Yang tadi malam selembar dikeluarin, subuh Allah ganti 20 lembar. Berapa sih? Berapa itu? 20 lembar berapa itu? Berapa itu? Itu berapa itu? Berapa? 50 Iya 50 kali 2. Berapa itu? Juta. 1 juta rupiah. 50-an semua emang pas di dalam amplop itu 20 lembar. Masuk. Makanya ya Allah, apakah gantian yang tadi malam kok subuh udah diganti oleh Allah? Kalau logika akal nggak nyambung, matematik nggak dari mana ini kerja nggak ngapain enggak? Dari mana nih? Itulah infak. Kalau kita yakin dan pasti Allah akan ganti lebih dari apa yang kau keluarkan. Jadi jangan takut kalau mau infak, sedekah. Berpikir lagi kita. Kalau yang otaknya bisnis berpikir, wah malam gua keluarin 100. Cuan. Cuan. Ya gantinya lebih dari itu. Enggak, kita Allah gitu lah. Nah, pelajaran buat kita semua. Insya Allah orang akan dilihat baik kalau sholatnya rapi. Sholatnya bagus nih, udah pas. Berarti ntar akhlaknya kelihatan baik. Kepribadiannya. Kalau dia ngajinya rapi, insya Allah akhlaknya. Gitu. Jadi buat pelajaran kita bersama melalui nuzulul Quran, ingat kita baca Al-Quran luar biasa nih Ramadan ya. Berjus-jus kuat ini kita duduk. Tapi kalau di luar bulan Ramadan kuat nggak?
Aduh, Hah? Enggak. Kuat. Kuat di Berarti kuburan. besok habis Idul Fitri kumpul lagi ya. Nunggu ada yang meninggal. Kenapa gitu? Ramadan kuat nih gini hari. Coba ntar Idul Fitri jam segini dah. Tas. Apa itu? Malam kedua Idul Fitri deh. Udah panik tuh. Robi luar kak. Siang, padahal nggak minum nggak makan. Kenapa kita kuat baca Quran? Kemudian dibandingkan nanti setelah Idul Fitri siang ada makanan lezat dan minuman luar biasa. Baca Quran dulu siang-siang. Karena jangan sampai ini maksudnya pelihara yang ini gitu. Yang kita sering minimal habis sholat bacalah selembar, 2 lembar atau seain, 2 ain, jangan sampai enggak. Yarim sedikit nggak apa-apa. Jangan sampai sama sekali dalam 1 hari semalam enggak. Mudah-mudahan sih masih hafal ya. Habis subuh sajadah 30 ayat. Hafal sajadah. Habis zuhur Ar-Rahman 79 ayat. Enak banget itu kan. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya Nikmat. nikmat dari Allah semua. Kenapa disebut wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? 33. Hah? 33. 34. Berapa? 31 kali. Habis sholat asar kita baca Al-Waqi'ah 96 ayat. Habis maghrib kita baca surah Yasin 83 ayat. Di sholat Isya Al-Muluk 30 ayat. Minimal itu dah. Bisa pertahankan Al-Quran sampai nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bisa diamalkan walaupun nggak usah banyak-banyak. Nanti pertemuan berikutnya lihat Al-Quran kita bacanya karena nafsu atau memang karena benar-benar wajilat zadathum imana. Iza tuliyat zadathum imana. Apabila dibacakan ayat Al-Quran bergetar hatinya. Kenapa? Tentang azab. Kayak baca Al-Qari'ah hari kiamat. Ayat keempatnya yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia Marun. berterbangan bagaikan Marun. Kapas. Marun. Bisa bayangin nggak itu? Kapas. Yang paling berat di sini siapa di antara kita? Aldo. Johan berat asli. Johan berat ya. Tembaga. Buat kita nantinya. Jangan berat, Jon. Kalau mah tembaga tuh. Baiklah demikian malam hari ini nuzulul Quran jangan dilupakan maksudnya 17 Ramadan bulan turunnya Al-Quran setelah dibaca dia baik mengerti artinya, Amin. dipahami, tadabur, dipahami tentang apa sih ini Al-Quran ini isinya. Terus setelah dimengerti artinya diamalkan dalam kehidupan Sehari. Al-Quran melarang apa sih? Al-Quran melarang su'uzon, berburuk sangka. Ada kan Al-Hujurat? Ya, jangan berburuk sangka di situ. Karena apa? Karena berburuk sangka adalah ismun, dosa. Nggak boleh. Kalau berhusnuzon boleh, berbaik sangka, positif. Jangan selalu lihat